Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arif Syrida. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta, jurusan Ilmu Pemerintahan. Sekarang saya duduk di semester 3. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang governabilitas dan taksonomi governabilitas. Setelah saya membahas tentang governabilitas dan taksonomi governabilitas, dari beberapa taksonomi governabilitas itu saya akan menentukan mana yang masuk ke dalam daerah saya dari beberapa taksonomi governabilitas itu. Daerah saya yaitu daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang pertama saya akan membahas tentang governabilitas. Governabilitas adalah kapasitas negara bangsa dalam menyediakan barang-barang politik atau political goods. Barang-barang politik tersebut adalah yang pertama yaitu keamanan, yang kedua yaitu tata hukum sebagai standar perilaku yang meregulasi interaksi penduduk, yang ketiga yaitu pelayanan kesehatan, yang keempat yaitu pelayanan pendidikan, yang kelima yaitu penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan dan sarana komunikasi, yang keenam yaitu sistem uang dan perbankan yang stabil, yang ketujuh yaitu kesempatan ekonomi dan lingkungan bisnis yang kondusif, yang kedelapan yaitu tersedianya ruang publik yang menjamin, dan yang terakhir yang kesembilan yaitu pengawasan dan pengaturan lingkungan. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang taksonomi governabilitas. Dari beberapa taksonomi governabilitas, yang pertama yaitu strong state. Strong state yaitu negara mempunyai kontrol penuh terhadap teritori dan mampu menyediakan barang-barang publik yang berkualitas kepada warga negara. Yang kedua yaitu weak state. Weak state pada dasarnya merupakan negara kuat, tetapi karena kendala-kendala ekonomi fundamental, antagonisme internal, salah urus, ekstremisme, serangan dari luar, mengakibatkan negara tidak efektif dalam menyediakan public good. Yang ketiga yaitu failed state. Failed state pada dasarnya merupakan negara jatuh atau negara yang sedang mengalami kemunduran dalam menyediakan public good. Yang keempat yaitu collapse state. Collapse state pada dasarnya adalah negara yang sama sekali tidak mampu menyediakan public goods yang paling mendasar. Infrastruktur publik tidak terurus dengan baik. Tidak ada jaminan keamanan karena meluasnya konflik dan perang saudara. Tidak ada pertumbuhan ekonomi. Terjadi konflik terbuka antara elit politik yang disebabkan oleh perbuatan sumber-sumber kewenangan dan otoritas dari masyarakat. Yang kelima yaitu fragmented state. Dan yang keenam yaitu quasi state. Quasi state merupakan suatu fenomena di mana negara yang seharusnya bertindak otonom dikebiri dan dikendalikan oleh sektor-sektor non-negara yang merebut dan mengendalikan otoritas dan kewenangan negara. Contoh quasi state yang paling mendasar adalah masuknya kuasa ekonomi ke dalam politik dan mengendalikan sektor publik sebagai kesempatan untuk memperoleh sumber-sumber ekonomi yang lebih mendasar. Yang ketujuh yaitu de facto state. De facto state pada dasarnya adalah sebuah negara yang secara de facto memiliki otoritas dan memenangkan pemilu. Tetapi sebenarnya hanyalah instrumen kepentingan dari sekelompok orang atau aktor yang bertindak untuk kepentingan sendiri dan dengan mengatasnamakan negara merebut dan mengambil sumber daya negara. Kasus de facto state yang paling menonjol adalah munculnya kepala negara atau kepala daerah yang hanya bertindak sebagai patung. Dan yang kedelapan yaitu shadow state. Shadow state merupakan ciri negara atau daerah di mana negara dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan extra state yang memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Dalam kasus ini, shadow state sebenarnya dipenjara oleh kepentingan mafia atau preman yang bertindak atas nama pribadi, memaksa negara menyediakan public goods untuk menyalurkan particular interest mereka. Dari beberapa taksonomi governabilitas, daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam bidang keamanan masuk ke dalam kategori strong state dikarenakan keamanan di Bangka Belitung sudah baik, dan jika pun ada permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan keamanan, hal tersebut segera dituntaskan oleh pihak yang berkaitan, misalnya oleh pihak kepolisian. Yang kedua yaitu tata hukum sebagai standar perilaku yang meregulasi interaksi penduduk. Tata hukum sebagai standar perilaku yang meregulasi interaksi penduduk di Bangka Belitung masuk dalam kategori strong state. Hal ini dikarenakan banyak aturan-aturan yang telah dijalankan oleh masyarakat dan sangat sedikit yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan yang ketiga yaitu pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata. Pelayanan kesehatan di Bangka Belitung masuk ke dalam kategori weak state. Hal ini dikarenakan masih ada desa-desa yang belum memiliki puskesmas. Contohnya di Pulau Kelapan, di mana pulau tersebut jauh dari pusat kota, dan begitupun dengan pelayanan yang diberikan di dalam rumah sakit sering
terjadi permasalahan-permasalahan seperti salah satu contoh yaitu pelaksanaan pasien BPJS yang lambat dan sering diacuhkan. Hal ini sering dikeluhkan masyarakat. Yang keempat yaitu pelayanan pendidikan yang terjangkau dan merata. Pelayanan pendidikan di Bangka Belitung masuk ke dalam kategori weak state. Hal ini dikarenakan masih banyak desa-desa yang tidak memiliki tempat untuk belajar seperti TK, SD, SMP, dan SMA. Desa-desa ini adalah desa-desa yang jauh dari pusat kota seperti desa Kelapan, Pongok, dan Tanjung. Sehingga untuk bersekolah mereka harus nyebrang laut yang jaraknya harus ditempuh dengan 2 jam menggunakan perahu. Yang kelima yaitu penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan dan sarana komunikasi di Bangka Belitung masuk ke dalam kategori weak state. Hal ini dikarenakan ketidakmerataan pembangunan oleh pemerintah, di mana pemerintah hanya memperhatikan pembangunan di perkotaan dan kurang memperhatikan desa-desa terpencil yang jauh dan harus ditempuh lewat jalur laut seperti contoh Desa Kelapan, Tanjung, Pongok. Jalan di desa tersebut jauh dari kata layak dan jaringan di desa tersebut juga susah untuk didapatkan. Dan yang keenam yaitu sistem uang dan perbankan di Bangka Belitung masuk ke dalam strong state. Hal ini dikarenakan terjadinya kestabilan perbankan dan sistem uang. Dan yang ketujuh yaitu kesempatan ekonomi dan lingkungan bisnis. Kesempatan ekonomi dan lingkungan bisnis di Bangka Belitung masuk ke dalam kategori weak state. Hal ini dikarenakan kesempatan bisnis banyak didominasi oleh orang-orang dengan kelas sosial menengah ke atas. Sedangkan kelas sosial bawah tidak dapat kesempatan untuk bisnis karena pendapatan yang sangat kecil. Yang kedelapan yaitu tersedianya ruang publik yang menjamin. Tersedianya ruang publik yang menjamin di Bangka Belitung masuk ke dalam kategori weak state. Hal ini juga dikarenakan ketidakmerataan penyediaan ruang publik di mana pemerintah kurang memperhatikan desa-desa yang jauh dari perkotaan ataupun desa yang susah dijangkau dan desa tersebut harus menggunakan transportasi laut untuk sampai di desa tersebut. Yang kesembilan yang terakhir yaitu pengawasan dan pengaturan lingkungan. Pengawasan dan pengaturan lingkungan di Bangka Belitung masuk ke dalam weak state. Hal ini dikarenakan pengawasan dan pengaturan lingkungan hanya berfokus pada kota saja, sedangkan di daerah-daerah terpencil dipinggirkan atau kurang diperhatikan. Jadi dari beberapa penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa daerah saya yaitu daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuk ke dalam kategori weak state. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.